Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa jumpa di dalam proyek kolaborasi. Proyek kolaborasi kali ini bertema tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan memang sangat diharapkan ada dalam diri setiap manusia. Dalam dunia marketing pun terdapat kesetiaan di situ. Tapi dalam dunia marketing berbicara tentang kesetiaan adalah kesetiaan konsumen terhadap suatu produk atau merek yang ditunjukkan melalui perhatian dan perbuatan mereka untuk mengulang pembelian merek tersebut secara berkala. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa kesetiaan adalah dengan keteguhan hati atau ketaatan, baik dalam persahabatan, perhambaan, dan sebagainya, dan juga berarti kepatuhan. Nah, salah satu buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah pistis. Pengertian pistis menurut Thayer yang pertama adalah keyakinan akan kebenaran yang berhubungan dengan Tuhan, Yesus Kristus, kepercayaan atau agama dalam hal ini adalah Kristen itu sendiri. Yang kedua adalah karakter orang yang bisa diandalkan. Jadi di dalam kesetiaan atau dalam bahasa Inggris faithful terkandung kata iman, faith atau percaya. Kesetiaan adalah juga kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan mengikutinya dengan kesetiaan yang penuh. Kesetiaan di dalamnya juga mengandung kata loyal atau loyalitas. Nah, jika diartikan secara bebas, pengertian loyalitas menurut Oxford Dictionary adalah mutu dari sikap setia atau loyal. Sedangkan loyal sendiri didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi, dalam hal ini secara rohani kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi kesetiaan adalah karakter dari orang percaya itu sendiri. Karena itu orang percaya harus hidup dan membangun karakter kesetiaan ini terus-menerus kepada Tuhan Yesus dan juga kepada sesama. 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai atau pistos. Nah, dalam proyek kolaborasi telah hadir hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang akan membahas tentang kesetiaan dengan topik kesetiaan dalam rumah tangga, kesetiaan kepada Tuhan, dan kesetiaan dalam memberi. Mereka adalah Pendeta Henry Karwur, STH, Eskom, Gembala Sidang DPDI Lirung. Yang kedua adalah Pendeta Dr. Yosua Prabowo, adalah seorang gembala dan juga Ketua STTII Bali dan juga Wakil Ketua Sinode PB. Dan juga Pendeta Immanuel Pangai Bali, MH, MTH, MPD, seorang gembala juga aktif dalam Pelmas BPD GPI Sulsel dan juga Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia atau Raja Utara. Nah, terima kasih kepada Pendeta Henry, Pendeta Yosua, dan Pendeta Immanuel atas keterlibatannya dalam proyek kolaborasi kali ini dalam memperlengkapi orang-orang kudus. Saudara yang kekasih warga kerajaan, mari tontonlah acara ini secara lengkap, jangan setengah-setengah, biar kita mendapatkan keseluruhan berita kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua yang menyaksikan proyek kolaborasi ini akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang akan memperlengkapi saudara dalam pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Dikit renungan pada saat sore hari ini, betapa menariknya kita perlu setia di dalam rumah tangga, ya. Ada satu kisah yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-17. Seorang tuan memanggil hambanya. Dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, sekarang terimalah 10 kota. Terimalah kekuasaan atas 10 kota. Situ dikatakan. Jadi ada seorang hamba yang mendapatkan promosi dari tuannya
untuk menguasai 10 kota. Ketika tuannya ini menjadi raja, dia mengangkat hamba ini untuk berkuasa atas 10 kota. Dan alasan kenapa hamba ini mendapatkan kekuasaan, yaitu karena dia telah setia dalam perkara yang kecil. Ternyata kesetiaan itu bisa membawa promosi di dalam kehidupan kita semua. Kesetiaan itu bisa membawa kita itu naik. Kesetiaan tidak pernah membawa kita turun. Kesetiaan itu membawa kehidupan kita, baik itu di dalam usaha, baik itu di dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan. Kesetiaan itu akan membawa kita untuk naik level. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Lukas dikatakan bahwa orang itu memiliki otoritas yang makin bertambah, memiliki kekuasaan oleh karena dia setia. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-28, di situ diceritakan tentang perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Menciptakanlah laki-laki dan perempuan, diberkatilah mereka, firman Tuhan berkata. Beranak cuculah, bertambah banyak, kuasailah bumi, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang-binatang yang ada. Jadi ketika Tuhan menciptakan pernikahan, memberkati pernikahan, salah satu kehendak Tuhan ya atas rumah tangga adalah supaya rumah tangga itu, keluarga Kristen itu, keluarga orang percaya memiliki kuasa, memiliki otoritas. Ya, pada zaman itu Tuhan menyuruh mereka, memberikan kepada mereka otoritas, memberikan kepada mereka kuasa atas binatang-binatang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah powerfulnya ya kesetiaan di dalam rumah tangga. Kesetiaan yang kita bangun di dalam rumah tangga itu tidak hanya berarti kita tidak selingkuh, kita tidak macam-macam. Tetapi kesetiaan yang kita lakukan di dalam rumah tangga adalah ketekunan kita yang kita lakukan berulang-ulang, hari demi hari, setia dari hari demi hari. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat istri kita, supaya kita bisa melihat suami kita, supaya kita bisa melihat anak-anak kita. Mereka itu menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Seumpama satu pohon, saudara tidak akan bisa melihat pohon itu berbuah di dalam satu hari atau dalam seminggu. Mereka memerlukan waktu. Ada waktu untuk berakar, ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk menghasilkan buah. Kalau saudara ingin melihat kehidupan keluargamu itu berhasil di dalam pekerjaan, berhasil di sekolah mereka, berhasil juga dalam pelayanan, pastikanlah engkau memiliki kesetiaan. Dan kesetiaan yang original adalah kesetiaan yang dari Tuhan ya. Kesetiaan yang keluar dari suatu persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Kesetiaan itulah yang akan membuat kita berkuasa atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas pendidikan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Kepulauan Talaut, daerah paling utara dari negara Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik kesetiaan kepada Allah. Sebuah topik yang menarik oleh karena memang di sepanjang Alkitab hubungan kita dengan Tuhan itu diikat oleh sebuah perjanjian yang menuntut kesetiaan kedua belah pihak. Jadi berkaitan kesetiaan kepada Allah itu merupakan tema yang muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang merupakan dasar kita setia kepada Tuhan? Yang pertama, dasar kita setia kepada Tuhan adalah kesetiaan Allah kepada kita. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 136 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini muncul berkali-kali di dalam kitab Mazmur, bahkan di dalam kitab-kitab lain.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan kepada kita itu menjadi dasar untuk kita juga setia kepada Dia. Bahkan Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Lalu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi dasar mengapa kita harus setia kepada Allah, karena Allah yang terlebih dahulu setia kepada kita. Allah tidak bisa menyangkal karakternya sendiri. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, karena Dia adalah Allah yang setia. Itulah menjadi dasar mengapa kita harus setia juga kepada Allah. Yang kedua, apa merupakan dasar kita setia kepada Allah? Dasarnya adalah Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Kita tahu bersama, sejak seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus mendiami dia. Nah, Roh Kudus inilah yang memberi potensi kepada kita untuk kita bisa setia kepada Allah. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi produk dari orang yang didiami oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus di hati dia, maka dia bisa menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Ini merupakan dasar mengapa kita setia kepada Allah. Yang ketiga, dasar kita setia kepada Allah karena adanya upah yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Janji Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan kalau kita setia sampai mati. Jadi ada upah yang disediakan bagi kita yang setia. Ini menjadi dasar mengapa kita setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan kepada Tuhan dapat ditunjukkan dalam beberapa hal itu yang diungkapkan dalam Alkitab. Yang pertama adalah kesetiaan untuk melakukan perintah Tuhan. Israel adalah sebuah bangsa yang dikhususkan, yang dipilih oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa yang lain. Itulah sebabnya Allah mengikat Israel dalam sebuah perjanjian-perjanjian yang khusus. Dan Allah menuntut untuk Israel berlaku setia kepada Dia, seperti Dia telah berlaku setia kepada Israel. Dikatakan dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat 9-10. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bahkan Tuhan mengingatkan kalau Israel berubah setia, maka Israel akan diserahkan ke bangsa-bangsa lain. Jadi Israel harus menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan dengan cara dia hidup menurut perintah Tuhan. Lalu kemudian kesetiaan kepada Tuhan juga ditunjukkan dalam setia berpegang kepada janji Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang menjanjikannya itu setia. Jadi kesetiaan dalam memegang janji-janji Allah. Kita tahu Abraham sudah lanjut usia, juga Sarah sudah mati haid, sudah menopause. Tetapi terhadap janji Tuhan mereka berpegang dengan setia, sehingga Tuhan menyatakan janjinya itu digenapi dalam kehidupan mereka.
Kemudian yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan ditunjukkan dalam setia melayani dalam segala keadaan. Itulah yang Paulus lakukan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Dia berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Dan bahkan kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik." Paulus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan melayani Dia sampai akhir hidupnya. Itu kesetiaan yang dapat juga kita lakukan kepada Allah dengan setia melayani Dia. Dan yang terakhir, kesetiaan yang dapat ditunjukkan kita kepada Allah adalah setia sampai mati. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, "Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kita ingat ayat ini ditulis kepada jemaat di Smyrna, dan ada uskup Smyrna yang bernama Polikarpus. Pada waktu di penghujung hidupnya, dia diancam akan menjadi obor taman bagi kaisar, dibakar hidup-hidup. Asalkan dia dilepaskan, asalkan dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Tapi Polikarpus berkata, 86 tahun lamanya aku melayani Tuhan dan tidak pernah dia berlaku tidak setia kepadaku. Bagaimana mungkin aku berlaku tidak setia kepada dia? Dan Polikarpus pun mati dalam keadaan setia kepada Tuhan. Dan sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai mati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu dalam kesempatan yang baik, di mana kita boleh terus bertumbuh di dalam pelajaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam pengertian-pengertian akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan kita dan terus didapati Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan bagaimana kemudian kita setia di dalam memberi. Kita memiliki kesetiaan di dalam menabur, memiliki kesetiaan di dalam memberi. Kenapa ini penting? Karena ternyata ada berkat yang besar di balik seseorang yang menabur. Ada berkat yang besar di balik seseorang yang memberi. Dan memang kenapa kita harus menabur? Karena Tuhan menghendaki kita supaya kita memecahkan kehidupan kita bagi sesama. Seperti roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Demikianlah kemudian Yesus memberikan teladan di dalam hidupnya. Tidak ada yang tersisa dalam dirinya. Semua dia curahkan, semua dia berikan bagi kehidupan manusia. Sehingga di dalam iman percaya kita kepada Kristus, kita akan memperoleh keselamatan dan memperoleh kehidupan, baik kehidupan berkat di bumi dan teristimewa kehidupan kekal di sorga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 berkata seperti ini, "Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?" Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, "Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?" Nah, saudaraku, ayat ini memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa orang yang baik itu banyak. Orang yang bermoral baik lalu melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial atau berderma itu banyak. Orang baik itu banyak. Tetapi kemudian saudaraku, ayat tadi juga memberikan kita penjelasan bahwa orang yang setia ternyata sedikit. Orang yang baik banyak, orang yang setia sedikit. Nah, maka kita wajib untuk setia supaya Tuhan menemukan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Nah, saudaraku, dalam kesetiaan apakah yang saya akan rindu bagikan kepada kita pada kesempatan yang baik saat ini? Nah, yang saya rindu bagikan kepada kita adalah kita mau setia di dalam memberi. Kita mau setia di dalam menabur. Karena ada banyak orang kesetiaannya kemudian menjadi tergoncang karena keadaan ekonomi yang sudah mulai menurun, keadaan misalnya penyakit seseorang atau orang yang sedang dilanda persoalan-persoalan keluarga atau persoalan-persoalan ekonomi, kemudian oleh karena pendapatannya yang berkurang sehingga kemudian dia berkata, bagaimana saya mau memberi, kehidupan pribadi keluarga saya saja kurang, lalu kemudian bagaimana saya mau berbagi.
Tetapi firman Tuhan mengajak kita di surat Rasul Paulus 1 Korintus pasalnya yang ke-19, di sana diberikan gambaran kepada kita. Ada prinsip-prinsip di dalam menabur, ada prinsip-prinsip di dalam memberi yang mesti harus kita kenakan. Nah, ada beberapa poin penting atau catatan penting saja bagi kita yang saya rindu bagikan kepada kita supaya kita paham kesetiaan di dalam memberi. Sikap seperti apa ketika kita menabur. Hal yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus pahami bahwa ketika kita memberi itu sifatnya kita sedang berkorban, ya. Ada sesuatu yang lepas dalam diri kita, ada yang rilis, ada yang terpisah dari diri kita. Dalam hal ini tentu hal-hal yang berkaitan dengan materi, entah itu pakaian, entah itu makanan, entah itu uang, apapun itu. Tetapi ketika saudara menabur, ketika saudara memberi, berarti saudara sedang merilis, saudara sedang melepaskan sesuatu. Dan pada saat saudara sedang melepaskan itu, saudara sedang melakukan pengorbanan. Dan pengorbanan itulah yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, memberi atau kita menabur itu artinya bahwa kita harus menabur dengan murah hati. Kita menabur dengan hati yang tulus, menabur dengan hati yang ikhlas. Di dalam kemurahan hati tersebut, saudaraku, ada kerendahan hati. Kita tidak bisa sombong karena kita bisa memberi. Kita tidak bisa sombong karena kita menjadi orang yang penting di dalam gereja, karena perpuluhan kita besar, karena persembahan kita besar. Karena sikap hati yang sombong seperti itu, saudaraku, tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi Tuhan sangat berkenan kepada mereka yang menabur, kepada mereka yang memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah, supaya kemudian Tuhan membalaskan segala kerendahan hati dan kemurahan hati yang kita tampilkan dalam kehidupan kita. Saudara tahu, saudaraku, memberi bukan soal jumlah. Janda yang miskin, ketika Yesus memberikan gambaran di dalam suratnya, di dalam Lukas 2 ayatnya yang Lukas 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di sana digambarkan bahwa ada seorang janda yang memberi dalam kesusahan, dalam kekurangannya. Tetapi pemberian janda tersebut di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat adalah sebuah ungkapan hati yang penuh dengan ucapan syukur, ungkapan hati yang rendah, ungkapan hati yang mengasihi Tuhan. Dia memberi bukan di dalam kekayaannya, tetapi dia menabur di dalam kesederhanaannya, di dalam kekurangannya, dan hal-hal seperti inilah yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, yang berkaitan dengan memberi ini, yang berkaitan dengan menabur ini adalah saudara harus menabur dengan motivasi atau sikap batin yang baik. Karena dengan motivasi yang baik, segala taburan kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Kita jangan takut miskin karena kita suka memberi. Kita jangan takut susah karena kita menabur. Percayalah, orang yang suka menabur, orang yang suka memberi, dia akan hidup di dalam kelimpahan. Apalagi di saat-saat seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan saudara berkata, saya kurang, saya tidak mampu, bagaimana saya bisa memberi sementara kehidupan keluarga rumah tanggaku saja kurang. Sikap seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah sikap hati yang besar, sikap hati yang menabur. Saya mungkin dalam kekurangan, saya juga terbatas, tetapi saya mau menabur karena saya tahu mereka membutuhkan apa yang bisa saya tabur, dan saya percaya Tuhan yang akan membalaskan segala apa yang saya tabur, begitu saudara. Tapi ingat, kita juga memberikannya dengan tulus, bukan karena kita mengharap berkat Tuhan, tapi percayalah di balik apa yang kita tabur itu akan menghasilkan buah pada waktunya nanti. Tuhan memperhitungkan kok apa yang kita share, apa yang kita bagikan dalam hidup kita bagi sesama kita manusia. Karena prinsipnya Tuhan tidak mau berhutang. Ketika kita kita menabur untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalaskannya pada waktunya nanti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap jaga kesehatan saudara yang dikasih Tuhan. Dan hari-hari ini jangan lupa, saudara setia saja untuk memberi. Ketika saudara setia dalam perkara-perkara yang kecil, dalam mamon, ketika saudara setia di dalam mamon, setia di dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada saudara perkara-perkara yang besar. Apa itu? Perkara besar itu adalah surga dan kemuliaan yang kelak dalam keabadian Bapa nanti. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk senantiasa kuat dan setia dalam memberi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.